Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin membahas terkait misinformasi yang terdapat di sosial media khususnya di TikTok. Jadi beberapa waktu ini saya sering kali mendapatkan video kiriman dari pertama, kalau nggak salah dia tuh ngirim video yang ada tulisannya, kurang lebih tulisannya tuh kayak gini: memegang tangan istri itu sederhana tapi sulit untuk dilakukan karena setan Dasim tidak suka. Kurang lebih seperti itu ya. Karena narasi yang prematur tersebut, sebagian istri menyimpulkan bahwasanya, tuh kamu tuh kalau di tempat umum jangan kaku-kaku banget gitu. Jadi ada semacam si istri itu menyalahkan si suaminya. Yang padahal kalau teman-teman lihat cerita romantis Rasulullah itu tidak ada satupun yang dipertontonkan secara sengaja di halayak umum. Analoginya sama dengan perempuan yang lagi haid makan di bulan puasa di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Perempuan yang lagi haid itu boleh tidak berpuasa, bahkan dia diharamkan untuk berpuasa. Tapi ketika dia makan dengan bebasnya di hadapan orang-orang yang berpuasa di tempat umum, jadinya nggak boleh gitu. Bukan tidak boleh makannya, tapi cara dia makan itu jangan di situ gitu. Harusnya dia pergi ke tempat yang sepi, baru dia makan. Bukan masalah kemesraannya yang tidak boleh, tapi di tempat umum itu memang tidak layak karena akan menimbulkan fitnah gitu. Fenomena yang melanda para istri itu yang sekarang adalah mereka menjadikan TikTok itu sebagai standar kebenaran. Padahal kalau kita teliti dengan akal sehat, dengan logika, di sosmed itu terutama TikTok, itu tuh kumpulan dari orang-orang yang belum tentu benar pemikirannya. Misalkan para istri ada keluhan dan lain sebagainya, belum tentu benar pemikirannya. Kemudian karena videonya rame, akhirnya banyak validasi dari penontonnya, sehingga ketika kita nonton ngerasa, oh ini bener nih, harusnya kayak gini nih. Akhirnya dia menuntut yang sesuai dengan apa yang terjadi di video tersebut. Bahkan yang lebih lucu adalah ada video di TikTok yang bertuliskan seperti ini: jika pasangan atau suamimu tidak menangis ketika usai akad, maka ulangi lagi resepsinya. Sampai situ nggak ada masalah gitu ya. Itu mungkin ungkapan-ungkapan romantisasi aja gitu. Tapi menjadi masalah ketika ada sebagian istri yang menganggap TikTok tuh sumber kebenaran gitu. Bahkan sampai ada kasus di mana istri itu menggugat ke suaminya bahwa, kamu tuh dulu pas nikah kok nggak nangis gitu. Jangan-jangan kamu menganggap aku ini apa gitu. Gara-gara suaminya nggak nangis akhirnya dijudge yang enggak gitu. Yang padahal sebelum ada video ini ya normal-normal aja gitu. Dan saya yakin setiap pria pun pasti berbeda pandangan terkait akad itu. Ada yang dia nangis bahagia, ada yang nggak nangis, dan lain sebagainya. Tapi kan yang penting dari itu tuh bukan itunya, yang penting nikahnya sah dan pernikahannya berjalan dengan baik. Si suaminya menjalankan tugasnya sebagai suami dengan baik. Itu kan seharusnya yang dilihat, bukan menjadikan nangis dan tidaknya suami ketika usai akad itu sebagai barometer bahwasanya suaminya ini laki-laki benar atau enggak. Oh my god.